Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riga Dawiyah, mahasiswi Universitas Nasional, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang elemen-elemen dalam birokrasi. Pada dasarnya, elemen-elemen reformasi birokrasi merujuk pada berbagai komponen atau aspek yang diubah atau ditingkatkan dalam sistem birokrasi suatu negara atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat elemen-elemen. Yang pertama, adanya penataan kelembagaan atau struktur dan desain. Yang kedua, adanya penataan ketatalaksanaan atau manajemen. Yang ketiga, adanya penataan sumber daya manusia. Yang keempat, ada penataan ketergantungjawabaan, akuntabilitas. Yang kelima, adanya penataan pelayanan masyarakat. Penataan kelembagaan suatu proses perancang dan pengatur berbagai struktur organisasi, sistem kerja, serta hubungan antara unit dalam sebuah institusi atau organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Terdapat prinsip-prinsipnya, yaitu adanya memperbaiki struktur dan desain organisasi agar tidak mudah diintervensi kepentingan politik atau bentuk tindakan yang kerap terjadi dalam hubungan, sehingga mengambil langkah untuk membuat menjadi keadaan yang lebih baik lagi, dapat mengakomodasi kepentingan publik. Yang ketiga, dia dipimpin oleh birokrat karir yang profesional, artinya seorang karyawan dapat bisa menempatkan dirinya selama berada dalam lingkup kerja maupun di luar lingkup kerja. Terus dipenuhinya dimensi organisasi. Terdapat dimensi struktural, merujuk pada elemen-elemen atau komponen yang membentuk struktur organisasi dalam suatu entitas seperti perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi profit. Dimensi struktural ini mencakup berbagai aspek organisasi yang didefinisikan dalam tata letak, hierarki, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi yang mengatur bagaimana unit-unit dalam organisasi saling berhubungan dan berinteraksi. Terus adanya dimensi kontekstual. Dalam konteks organisasi ini merujuk pada aspek-aspek lingkungan eksternal yang mempengaruhi, sehingga menjadi faktor penting yang harus mempertimbangkan oleh organisasi dalam merancang strategi, mengambil keputusan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan terjadi di sekitarnya. Yang kedua, adanya penataan kelaksanaan atau manajemen. Penataan administrasi merujuk pada proses merancang dan mengatur struktur organisasi, alur kerja, serta tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam sebuah entitas, seperti perusahaan, instansi pemerintah, atau organisasi non-profit. Ketatalaksanaan mengacu konsep prosedur dan prinsip-prinsip yang mengatur cara organisasi dioperasikan, diatur, dan dipantau untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik dan menjaga keberlanjutannya. Tujuannya yaitu dengan ketatalaksanaan ini dapat lebih ringkas, simpel, sederhana, efektivitas, efisien, dan transparan. Terus abis itu terwujudnya pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat. Strategi seperti apa dalam ketatalaksanaan itu, yaitu menyusun dan menetapkan SOP administrasi pemerintah, menetapkan pola hubungan kerja atau kewenangan antar lembaga pemerintah vertikal dan horizontal. Jadi dalam ketatalaksanaan juga diperlukan hubungan antara atasan dengan bawahan maupun bawahan dengan atasan. Penataan yang ketiga adalah penataan atau pengelolaan arsip yang baik dan modern. Atau yang keempat, adanya otomatisasi administrasi perkantoran. Yang kelima, adanya pengendalian pelaksanaan good governance. Dalam ketatalaksanaan ini terdapat karakteristik manajemen modern, yaitu pergeseran penerapan fungsi-fungsi manajemen konvensional ke penggunaan teknologi, menggunakan pendekatan ilmiah seperti sistem approach, pendekatan kontingensi, dan keterlibatan dinamik. Yang ketiga itu ada manajemen demokrat, artinya partisipatif dan terbuka, serta pendekatan menjadi lebih down top atau di samping top down. Nah, dari sini juga diperlukan penataan sumber daya manusia, pewujudan SDM aparatur publik melalui adanya
profesional, netral dan pengaruh politik, bermoral tinggi, berwawasan tinggi, berwawasan global, mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir ini memiliki kesejahteraan material dan spiritual, karena SDM ini sebagai intelligent asset merupakan critical point dalam kedudukan sebagai kapasitas atau aset organisasi dan menjadi fondasi untuk menciptakan nilai keunggulan organisasi tersebut. Karena menurut kutipan Brian Baker dan penelitian lain pada tahun 2009 mengatakan bahwa keberhasilan mencapai strategi organisasi adalah 85% ditentukan oleh intelligent asset. Maka dari itu, diperlukan juga nih ketergantungan atau akuntabilitas merupakan prinsip dan kualitas yang mengharuskan individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan keputusan hasil yang diberikan. Jadi intinya berarti bahwa setiap orang atau entitas yang terlibat dalam suatu aktivitas memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil. Jadi itu ada selain itu ada prinsip-prinsip akuntabilitas, yaitu pertama adanya komitmen pemimpin, yang kedua merupakan sistem yang berbasis undang-undang, yang ketiga adanya indikator pencapaian tujuan dan sasaran, yang keempat adanya berorientasi pada misi, output, outcomes dan benefitnya. Yang kelima ada jujur, objektif, transparan, inovatif sehingga menjadi katalisator bagi perubahan manajemen publik. Dari keempat elemen dalam birokrasi ini juga terdapat, yaitu terakhir adanya pelayanan masyarakat. Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang. Dikutip Kemenpan nomor 63 tahun 2003, yaitu pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas dan mencakup berbagai jenis layanan yang disediakan oleh berbagai sektor pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, perizinan, dan administrasi publik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan keadilan, kesetaraan dalam memberikan akses dan manfaat berbagai seluruh warga masyarakat. Maka dari itu, fungsi pemerintah dalam pelayanan publik ada public protection, strategi infrastruktur, personal dan local environment. Berikut pemahaman dan penjelasan mengenai elemen-elemen dalam birokrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.